Ahlan wa sahlan bihudurikum mahasiswa-mahasiswi tercinta FDK UIN Sunan Kalijaga angkatan 2022 ya. Iya, pokoknya FDK number one nih Bu ya. Iya, harus seperti itu. Yang lain lewat. Yang lain lewat, wis. Semuanya harus menjadi bahwa FDK is my life, Wis. my choice. Wah, begitu sehingga nanti internalisasi ke dalam diri itu lebih baik. Biarlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita akan melakukan podcast dan juga bincang-bincang ringan bersama Ibu Dekan. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Syarif Hidayat dari Prodi PMI dan ditemani oleh teman saya. Saya Nurul Alfia dari Prodi Manajemen Dakwah. Akan menemani kalian semua menuju PBAK FDK 2022. Ya. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu sama Ibu Dekan dulu nih. Halo, selamat siang Ibu Dekan. Selamat siang. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Dekan? Alhamdulillah sehat. Ya. Iya. Sebelumnya kita mau bertanya-tanya seputar kampus dan juga fakultas di UIN Sunan Kalijaga, lebih khususnya lagi di Fakultas Dakwah. Ya, Iya. di Fakultas Dakwah itu sendiri gitu loh. Iya. Nah, sebelumnya mungkin Ibu sapa dulu teman-teman Kalijaga mudanya nih biar betul. teman-temannya Biar kita nggak lebih terlalu enjoy. biar lebih enjoy gitu ya kan, Betul. biar lebih kenal Iya. juga nih teman-temannya yang di rumah gimana gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihudurikum mahasiswa-mahasiswi tercinta FDK UIN Sunan Kalijaga angkatan 2022 ya. Iya, 2022. Ya, selamat datang di kampus tercinta, kampus pilihan Anda ya. Selama 3 sampai 4 tahun ke depan. Jadi Anda harus bisa tahu apa itu FDK, prodi Anda seperti apa. Itu memang harus tahu Mas Syarif dan Mbak Alfi aja, Bu. Alfi. Iya. Ya, betul. Nah, terkait itu sendiri nih Bu, nah kan FDK ini udah pasti menjadi fakultas pilihan teman-teman di rumah nih ya kan. Betul. Nah, mungkin teman-teman sendiri ada yang mungkin misalkan pengen tahu gitu loh, FDK itu apa sih gitu Bu. Iya betul, dan harus tahu ya adik-adik mahasiswa, terutama adik-adik mahasiswa baru. Kalau kemarin tuh hanya melihat sekilas gitu tentang Iya. FDK, maka di ajang PBAK ini harus tahu lebih dalam terus, kemudian terinternalisasi kepada diri Anda. FDK yes, harus gitu ya. Jadi sebetulnya FDK ini sudah berumur 52 tahun. Wow. Itu Udah kan mungkin lama sudah banget. sama dengan nenek Anda ya, kakek Anda ya. 52 tahun sudah memberikan kontribusi terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Iya. Kemudian dari 52 tahun itu sudah sangat banyak prestasi-prestasinya, alumni-alumninya, dan kemudian Anda tidak salah lagi untuk memilih FDK sebagai labuan ya, labuan untuk mengikuti perkuliahan di S1 ini. Pokoknya FDK number one nih Bu ya. Iya, harus seperti itu. Yang lain lewat. Yang lain lewat, wis. Semuanya harus menjadi bahwa FDK is my life, Wis. my choice. Wah, begitu sehingga nanti internalisasi ke dalam diri itu lebih baik. Biarlah tetangga apa-apa, pokoknya FDK number one. Number one. Gitu. Jadi nih Kalijaga muda di rumah mungkin ada yang berpikir gitu loh. Ya bertanya-tanya juga Bu, kadang kenapa kok harus masuk FDK sih gitu kan? Iya. Ya Nilai yang ditawarkan oleh FDK, FDK gitu. gitu loh. Sehingga kita bisa merasa tepat nih kita udah ada di FDK. Ya, saya kira betul. Anda memilih FDK itu sudah merupakan pilihan yang tepat. Perlu saya jelaskan ya bahwa di FDK itu ada 5 prodi. Yang pertama itu adalah prodi KPI ya. Kemudian yang kedua adalah BKI,
yang ketiga itu adalah prodi MD, yang keempat prodi IKS, dan yang kelima itu adalah prodi PMI. PMI. Semua prodinya itu adalah akreditasinya A. Wow. Sebentar lagi ini unggul. Coba lihat mana ada fakultas ya yang semua prodinya itu A. The best Iya. memang. Dan ini lagi yang tidak kalah pentingnya, kita sedang mengikuti yang nanti bulan September, Oktober, November kita akan divisitasi untuk akreditasi internasional. Wow. Dan ini adalah merupakan standarisasi yang tidak bisa kita lawan. Yang tidak bisa kita main-main. Jadi itu adalah perjuangan mahasiswa, perjuangan dosen, perjuangan alumni, perjuangan tendik untuk bisa mencapai itu. Jadi kalau Anda memilih di 5 prodi itu adalah semua pilihannya adalah tepat. Akreditasi sudah A, sebentar lagi unggul, sebentar lagi sertifikasi internasional dan akreditasi internasional. Ya, jangankan di dalam negeri gitu ya teman-teman. Ternyata kita udah mau nembus ke internasional. Gak the best gimana itu Fakultas Dakwah dan bahkan Komunikasi. salah satu teman kita juga ada yang dari luar negeri ya. Iya. Ada yang dari luar negeri yang masuk ke kelas kita. Itu ada. Ya, kita juga memperjuangkan pada 2 hal. Yang pertama itu adalah nanti diharapkan ada 5% ya dari mahasiswa keragaman. Jadi nanti mungkin ada salah 1, salah 2 di kelas-kelas Anda ya teman-teman yang baru ini dari 3T, terluar, terdalam, tertinggal, apa satunya ya lupa, terdalam lah ya. Kemudian ada yang karena kita itu kampusnya inklusi ya, mungkin ada teman-teman kita nanti di kelas yang difabel, mungkin juga kita memang pengen agar agama lain bisa tahu Islam yang sebenarnya, dan kalau mau tahu Islam yang sebenarnya itu hanya ada di UIN Sunan Kalijaga. Terlebih bagaimana misi, bagaimana dakwah itu hanya ada di FDK ini. Jadi teman-teman Anda mungkin ada dari 5% lah ya dari teman-teman Anda yang dari yang saya sebutkan tadi. Ya. Nah mungkin terkait FDK nih ya, ini kan udah internasional, ya di luarnya aja bagus apalagi di dalam gitu loh teman-teman. Seperti tadi kan dibincangkan oleh Ibu, ini adalah salah satu perjuangan dari para mahasiswanya itu sendiri, dari para alumninya gitu kan, dari dan para ini, dosen. Mbak, perlu juga diketahui ya bahwa masing-masing kita nanti akan melihat masing-masing prodi memiliki pusat studi. Memiliki pusat studi yang terkait di dalamnya. Misalnya BKI ada layanan psikologi. Kemudian ada KPI, itu ada PPTD. Kemudian di PMI ada pengembang laboratoriumnya. Kemudian di MD ada laboratorium. Semua kita memiliki laboratorium yang nanti apa yang Anda dapatkan di kampus ini dicoba untuk dilakukan apa yang disebut dengan namanya saja laboratorium di grand design sendiri gitu ya Bu ya. Kita juga melihat bahwa di FDK ini tidak hanya mereproduksi ilmu pengetahuan, bagaimana ilmu pengetahuan itu yang dibangun oleh ulama-ulama kita, oleh tokoh-tokoh kita, oleh para ahli teori kita, tetapi kita juga akan menguji teori-teori itu di laboratorium Kemudian bagaimana agar mahasiswa ini juga mampu memunculkan teori-teori baru. Makanya dari tesis Anda nanti, dari penelitian Anda nanti, itu akan muncul teori-teori baru, ilmu-ilmu baru yang bisa mengembangkan keilmuan Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Hal lain ya yang saya lihat bahwa alumni baik itu alumni dari 5 prodi tadi itu sudah jelas semua. Jadi kita nanti Anda akan masuk di prodi masing-masing akan mengetahui apa sebetulnya output dari masing-masing
prodi ini. Iya. Untuk itu pesan saya kepada mahasiswa, cintailah prodi Anda, kemudian kembangkanlah ilmu-ilmu yang ada di prodi Anda, dan kemudian Anda menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan keilmuan itu. Ya udah cinta harus bisa bertahan ya Bu ya. Iya. Ditambah orientasinya juga nanti kita outputnya ke masyarakat ya Bu ya. Iya, ke masyarakat, ya, kemudian profesional, peneliti. Syukur kalau meneruskan kami yang jadi dosen ini ya, karena kembali lagi ini ya, sesuai dengan passion Anda, sesuai dengan. Saya selalu mengatakan kepada mahasiswa Mas, bahwa takdir Allah itu ada pada ke-100 dari 99 usaha manusia. Jadi adik-adik mahasiswa ini sekarang sedang menjemput takdirnya ya, siapa tahu mungkin sekarang sekarang mewawancarai Bu Marhumah. Satu saat Anda akan diwawancarai karena Anda sudah menjadi profesional muda, menjadi dosen, menjadi pengemban masyarakat, menjadi dai dan seterusnya. Ya. Stakeholder dari kepemimpinan di kampus gitu ya Bu ya, nanti mungkin akan ada yang maju di bangkunya Ibu mungkin nanti nih. Gantikan. Amin ya kan. Saya kira gitu. Nah dari prospek itu nih ya Bu, mungkin ada Ibu boleh kasih contoh gitu loh, mungkin dari misalkan prodi apa nih nanti prospeknya nanti dia akan kemana, kan mungkin para kali jaga muda ini ada ya Bu ya, mungkin kuliah ini kita ya buat kerja gitu nanti kedepannya untuk kerja gitu. Nah padahal kan nggak semuanya gitu ya. Atau lebih dari kerja gitu kan. Iya betul. Ya, saya kira kita di masing-masing prodi itu sudah ada outputnya ya. Misalnya salah satunya di MD pengembang masyarakat. Ya, nanti bagaimana agar Anda itu mengupayakan, sekarang itu kan musim-musimnya masyarakat kita terutama setelah pandemi ini senang untuk travel, kemudian wisata dan seterusnya. Bagaimana sebetulnya kita memikirkan pengembangan manajemen itu, kemudian pengembangan masyarakat Islam itu bisa mengupayakan terciptanya desa-desa wisata yang dikelola oleh masyarakat yang Islami seperti apa, bagaimana pelayanan terhadap masyarakat, bagaimana masyarakat bisa mandiri dan sambil kita berdakwah dan sambil kita kuliner, banyak sekali sebenarnya upaya-upaya yang dilakukan. Di KPI juga seperti itu, apalagi sekarang sudah zaman disrupsi yang seperti ini, zaman di mana media sosial menjadi nomor satu gitu ya kan? Tempat yang paling tepat untuk melakukan komunikasi. Bagaimana Anda bisa bekerja di broadcasting, bekerja di media-media yang ada, bekerja untuk menjadi dai dan seterusnya. Gus Muafek, siapa nggak tahu Gus Muafek? Itu alumni dari sini loh. Wow. Siapa yang nggak tahu yang di TV One, SCTV, Mas Habibie itu kenal orang-orangnya. Apalagi nanti kita hadirkan mereka, adik-adik bisa menyaksikan bagaimana mereka berjuang ketika mahasiswa dan seterusnya. Perjalanan mereka pasti bakal menginspirasi banget ya Bu ya. Apalagi hasilnya itu udah kelihatan ya Bu. Iya betul. Bagaimana ketika dia menjadi tetapi memang saya mengingatkan ya kepada Kali Jaga Muda ini, saya kira sudah ada juga dalam pikiran Anda, terutama yang dulu aktif di OSIS, aktif di ini, untuk bisa memadukan, untuk menjadi intelektual dan juga menjadi aktivis. Jangan sampai satu yang diprioritaskan, satunya kalah. Jadi dua-duanya harus bisa seimbang, bisa balance, dan inilah yang diharapkan. Iya.
Berbicara tentang PBA kan Ibu, sebelumnya kan kita pernah sebelum adanya pandemi itu kita melaksanakan PBA itu secara offline ya Bu ya. Iya, Tapi setelah pandemi tersebut datang, respon dari kampus itu bagaimana Bu? Oh iya, saya tidak membayangkan memang kapan Masih nanti kaget banget ya Bu? meriahnya ya. Kita dulu terakhir memang 2019 itu meriah sekali dan kemudian selama 2 tahun pandemi kita hanya online ya. Iya. Nah, sekarang ini mari adik-adik jaga kesehatan ya. Kalau yang belum vaksin, segera vaksin ya. Di mana-mana sekarang sudah banyak. Jangan sampai ke Jogja dengan tidak vaksin. Itu sangat tidak diharapkan. Syukur kalau vaksinnya sudah 3. Sudah ke-3 dan sekarang sudah sangat di mana-mana sudah sangat banyak itu. Jadi bagian dari cara kita menjaga diri ya. Nanti kegiatannya akan sangat ramai sekali. Kita mendesain sedemikian rupa, baik itu kegiatan di universitas, kegiatan di kampus, nanti pasti heboh. Heboh itu nanti persiapkan secara mental, secara fisik ya, dan secara psikologis tadi. Iya. Ya. Mungkin kan agak kaget gitu ya Bu awalnya gitu. Gimana nih respon kampus sendiri gitu ya kan? Ya, saya kira kalau kampus sudah lama ya mempersiapkan. Begitu tahu bahwa kita sudah di level 2, baik itu WD 3 dan kita itu sudah mempersiapkan, apalagi kita ini ada kepanitiaan dan seterusnya. Kita menyambut dengan sangat gembira. Karena kampus juga rindu adik-adik sekalian, adik-adik mahasiswa sekalian. Kita selama ini kuliah hanya lewat media online aja. Ya itu saja. Sekarang bisa bertatap muka, ada doa yang terpancar ketika saya melihat mahasiswa. Jadi tatap muka antara dosen dan mahasiswa itu bagian dari bagaimana kita tidak hanya mentransfer pengetahuan lewat otak, tetapi mentransfer kecintaan seorang guru terhadap mahasiswanya, kecintaan dosen, dan menginternalisasikan nilai-nilai baik. Itu memang jauh lebih baik memang kalau kita tatap muka. Mungkin memang nanti tidak 100% misalnya, ada 60%, 40%, mungkin ada sebagian dosen yang masih dalam pertemuan misalnya 12 kali, mungkin ada 4 kali yang masih online. Itu adalah bagian dari proses-proses dalam rangka untuk 100% adalah offline. Ya kita harus tetap menjaga kondisi ya Bu ya. Ya, dan juga prokes jangan sampai lupa ya, tetap menjaga prokes. 3M. Ya, 3M gitu. Menjaga masker, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Iya. Tapi ya jarak antara Kalijaga Muda nih dengan kampus ya jangan sampai renggang ya Bu ya. Iya, Jangan ada jarak betul. dong biar kita terus tetap cinta gitu loh dengan fakultas kita. Justru fakultas dengan apa, dan adanya komunikasi. PTM tersebut kan kita bisa membangun membangun relationship antara betul. mahasiswa dan juga dosen gitu, dan membangun Jangan kecintaan. dikira loh dosen tidak kangen Kangen banget. Iya. Bagaimana itu menginternalisasikan nilai-nilai baiknya. Iya. Si euforianya bakal asik banget ya Bu ya. Kita setelah 2 tahun online nih terus tiba-tiba bertemu sama teman baru, sama dosen-dosen, pasti bakal kerasa wah banget gitu. Apalagi ada perubahan. Ya, ingin mengakhiri sudah Pokoknya selamat datang di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Mudah-mudahan Anda kerasan dan jadikanlah kampus ini rumah kedua ya. Rumah kedua bagi Anda. Ya, saya kira ini. Boleh yang kita masuk closing statement aja ya. Soalnya boleh mungkin. Sebelumnya kita mau minta motivasi dari Ibu buat diri kita sendiri, buat kampus dan juga buat maba-maba baru buat nih. Kalijaga Muda nih gitu kan, yang mereka itu pasti bakal senang banget ketika disambut, sapa sama Ibu gitu kan. Harapannya Ibu gimana nih? Ya, selamat datang ya bagi mahasiswa-mahasiswi baru dari hati yang paling dalam. Saya kan sebagai orang tua Anda cinta gitu ya Bu. Iya, dari hati yang paling dalam saya menerima Anda 100% ya, 100%. Nanti ikutilah kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Peraturan-peraturannya, bagaimana cara kuliah,
bagaimana mendapatkan SKS dan seterusnya nanti secara selama 1 minggu ini ya, mulai dari PBAK, kemudian Sospem dan seterusnya, Anda akan diperkenalkan tentang FDK ini. Jadi jangan khawatir bahwa Anda tidak mengenal FDK secara baik. Kami mempersiapkan waktu selama setengah bulan untuk preparation untuk kuliah ini. Aku pernah dengar sih Bu, katanya dari FDK itu banyak yang masuk, apalagi nih ya ajang di kontes dakwah atau dai seperti aksi itu kemarin kan ya, kita sempat iya. Kalau Anda mau lihat prestasi-prestasi kakak-kakak Anda ya, itu saya sampai setiap hari itu tidak let lah bahasa Jawanya, selalu mendapatkan ini juara ini dan seterusnya. Begitu juga karena sekarang MBKM sangat mungkin bagi Anda untuk mengambil SKS di Amerika. Wow. Untuk ini yang ini KPI ya, yang sudah sampai ke meja saya, mengambil 1 semester di Amerika. Masya Allah. Itu kalau bukan mahasiswa FDK tidak mungkin. Ya, kalau mereka tidak memiliki passion dan juga tidak diberi semangat untuk itu, dan Anda sangat mungkin. Ada yang mungkin ingin kuliah di Al-Azhar, silahkan, nanti kami akan berikan surat pengantar dan seterusnya, karena sistem baru sekarang memungkinkan Anda untuk kuliah secara internasional, asal di sananya menerima, kemudian sudah ada MOU dengan kita, kemudian ini Anda bisa melanglang buana. Jadi dari FDK Anda bisa bermimpi apa saja. Berarti tinggal dari teman-teman aja nih, kita membangun keinginan dan juga motivasi. Kalau dari pihak FDK-nya sendiri sudah welcome, sudah siap membantu. Ada yang di Turki, kami juga di Malaysia, dan masih banyak. Tapi yang fresh, yang barusan dari meja saya barusan saya tanda tangani itu ke Amerika. 1 semester. Keren banget ya. Keren banget dong. Nah nih udah seramai itu gitu ya kan. Gimana nih teman-teman Kali Jaga Muda? Masa sih nggak penasaran gitu ya kan? Terus penasaran. Harus penasaran dong, harus yakin dan harus semangat gitu ya kan. Otomatis kan kita nih udah mau kuliah lagi gitu ya kan. Udah mau menginjak bangku perkuliahan lagi, baru menginjak kampus gitu. Otomatis kita harus benar-benar siap dan sedia gitu. Nah nanti di acara PBAK teman-teman akan dikasih tahu nih gimana caranya menjadi mahasiswa di sini gitu loh kan. Keadaan sosialnya di kampus ini seperti mengembangkan potensi. Cara mengembangkan potensinya gimana gitu. Nah kita nanti seru-seruan di sini teman-teman. Oke, kita tunggu ya kehadirannya teman-teman di sini. Jangan lupa ya Bu ya, cepet-cepet ke Jogja gitu loh, biar rame ini kampus. Benar-benar ini mungkin sudah beberapa hal kita sampaikan kepada teman-teman semua nih. Kali Jaga Muda, tinggal kita tunggu kehadiran kalian nih di sini, karena mungkin kalau virtual agak gimana ya, teman-teman cuman kayak ngebayangin, gambarin, terus ngebayangin doang nih, daripada ngebayangin terus ngelamun ya kan, mending cepetan ke Jogja dong, cepetan berangkat ke sini. Ditunggu nih sama teman-teman kita semuanya di sini, sama teman-teman mahasiswa baru juga, sama Kali Jaga Muda, sama seluruh kandidat kampus gitu ya kan. Teman-teman ditunggu kehadirannya di kampus ini. Mungkin ada penutup dari Ibu buat saya teman-teman. Saya hanya ingin mengatakan selamat datang, dan kami tunggu di FDK lah. Kami akan membawa Anda untuk menuju kesuksesan berikutnya. Oke. Sebelumnya terima kasih buat Ibu yang telah menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya buat menyambut kita nih, buat udah nyapa-nyapa teman-teman Kali Jaga Muda juga gitu ya. Cinta itu. Semoga kedepannya itu FDK itu makin berproses gitu kan, makin memberikan peluang-peluang besar buat mahasiswa baru, dan juga tetap bertahan di akreditasi yang terbaik gitu ya Bu ya. Amin. Semoga ada tiap penjuru dunia itu tuh ada gitu loh dari Fakultas Dakwah Komunikasi. Keren banget ya. Nanti reunian gitu. Reuniannya di mana nih, misalkan di Al-Azhar. Wow. Mantap. Nih kita dari FDK loh gitu ya kan. Wow. Seru kali gitu, kayaknya seru banget gitu ya kan. Mungkin sekian ya Bu. Mohon maaf mengganggu waktunya juga teman-teman Kali Jaga Muda.
tetap jaga kesehatan, jangan lupa makan ya, jangan lupa makan. Nanti mungkin di sini ada teman-teman yang nanti jadi anak kos nih, jadi anak ini. Nah itu udah kerasa banget deh pokoknya. Teman-teman harus siapin mental, siapin fisiknya dari sekarang. Jangan lupa setelah nonton ini teman-teman harus bangun semangat dan motivasi diri lagi nih buat cepet-cepet kesini biar cepet-cepet kita sukseskan PBAK ini bareng-bareng gitu ya kan. Mungkin kita salam ke Kalijaga bareng-bareng ya Bu ya. Yuk. Gimana? Kita akhiri nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kalijaga Muda. Salam Kalijaga Muda. Oke, terima kasih Bu.